Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa sebagai penutup. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Abel Alvaro, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kemudian Abel Alvaro, Ahmad Khairul Solihin, Hakim. Ali Firdiansa, Ananda Fira, Ahmad Sajad, Aziza Ayu, Elok, Kalimatul Isa Maulana, Ifta Filia, Isma Kamila. Gimana semua kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Seperti tadi Pak Omar yang bilang, kalian kelas 9 jangan mudah sakit tanya. Kalian belum lulus ya. Nah, jadi di sini kita mempelajari tentang menyembelih hewan, yaitu hewan akikah dan kurban. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian bisa menjelaskan atau mendeskripsikan pengertian penyembelihan, pengertian akikah, pengertian hewan kurban itu apa, dan juga kalian bisa mempraktekkan dengan baik dengan benar. Sekarang sebelum pembelajaran sebelum masuk ke materi yang ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Bab kemarin kita itu membahas tentang apa? Membahas tentang apa yuk? Etika pergaulan Etika pergaulan apa itu etika? Apa? Etika perilaku. Ya, ada orang santuy. Ya, apa lagi? Apa? Ya. Nah, berbicara sopan juga contoh etika dan materi lain etika dan pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Etika itu baik buruknya perilaku seseorang. Nah, kalau komunikasi itu ya kita berkomunikasi, kan ada etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama berbicara dengan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang baik, dan terus berkomunikasinya dengan yang lebih tua itu harus menghormati, harus dengan baik, menggunakan bahasa yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang penyembelihan hewan akikah dan hewan kurban. Nah, tapi di sini Bapak mau membahas penyembelihan hewan terlebih dahulu yang sesuai syariat Islam. Nah, pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari sering mengkonsumsi daging ya, entah itu daging ayam, daging apa lagi? Sapi, terus kambing, apa lagi? Apa itu? Sapi itu, ya. Tidak boleh itu. Nah itu. Nah, Islam itu mengajarkan tata cara untuk menyembelih agar yang pertama dagingnya itu menjadi sehat, menjadi bergizi, berkualitas. Nah, kenapa penyembelihan itu disarankan di agama Islam? Nah, salah satunya ini, daging menjadi sehat, bergizi dan berkualitas. Nah, yang kedua itu hewan tidak tersiksa saat disembelih. Paham tidak tersiksa gimana? Karena ya, kalau tidak disembelih itu biasanya ada yang langsung dipanggang. Sama contohnya tadi, punyanya orang Kristen itu makan babi, itu kan ada yang langsung dipanggang, dibakar. Nah, itu hewannya tersiksa kalau seperti itu. Nah, makanya di dalam Islam itu diajarkan untuk menyembelih hewan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada menyembelih sesuai syariat, itu sama dengan bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang terhadap hewan, ya. Bentuk kasih sayang hewan, bentuk kasih sayang terhadap hewan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena Islam sendiri ini kan agama yang penuh kasih sayang, ya. Jadinya ini menyembelih sesuai syariat itu sama dengan kalian menyayangi hewan tersebut. Yang seperti tadi, hewannya tidak disiksa, ya. Nah, selanjutnya pengertian penyembelihan itu apa? Nah, penyembelihan sendiri itu artinya proses memutus saluran pernapasan, terus makanan sama
urat leher menggunakan alat dadar. Nah, misal ini Bapak ya, nggak ada hewan lain, anggap ini. Nah, di sini ini hewan apa saluran pernapasan, saluran makanannya itu berdekatan kalau saluran makanan sama pernapasan itu berdekatan. Nah, terus dua urat leher itu yang di kiri kanannya, misalnya ini jahitannya. Nah itu kalau disembelih harus keikut semua. Ya, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, tujuannya apa? Menyembelih itu tujuannya agar hewannya itu mati dengan cepat tanpa tersiksa. Ya, tapi itu nanti dijelaskan lagi. Dijelaskan kalau menyembelihnya itu hanya boleh bukan boleh sih, lebih dianjurkan satu kali potong ya, satu kali biasa gitu. Jangan berkali-kali. Itu sama dengan menyiksa. Nah, tujuannya yang kedua itu darah yang keluar itu sempurna sehingga dagingnya sehat. Nah, kalau darahnya tidak keluar ya itu malah bisa jadi penyakit ke kalian. Darahnya itu akan jadi parasit atau jadi bakteri. Ya, bahkan bisa jadi racun bagi tubuh kalian sendiri. Misal kalian pernah makan ayam, pernah lihat ayam yang ada darahnya itu? Apa kalian kayak gini? Gini kan? Atau ada apa namanya? Jadi ayam itu apa itu? Yang darah itu biasanya yang ya itu. Nah itu hukumnya itu haram kalau dimakan. Iya, nggak boleh. Memang. Ya kalau belum tahu, memang kalian makan. Iya. Ya. Ya kalau langsung aja kan belum tahu. Nah sehingga hukumnya seluruh darah itu bersifat haram. Ya. Hewan yang disembelih terus di bukunya ada, dibuka buku paketnya. Yang pertama itu ada ketentuan hewan yang disembelih. Terus yang kedua ada hewan yang disembelih, yang ketiga ada alat. Nah yang terakhir itu ada proses penyembelihan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu orang ketentuan penyembelihan hewan. Yaitu yang pertama orang yang menyembelih hewan. Nah orang yang menyembelih hewan itu yang pertama harus beragama Islam atau apa itu? Atau ahli kitab. Coba. Itu ayat Al-Qur'annya minta tolong dibacakan salah satu. Ada yang mau baca? Ya, ayo dibacakan. Artinya, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Wata'amu ladina utul kitab hilul lakum wata'amukum hilul lakum. Artinya kan tadi sudah dibacakan, itu makanan orang ahli kitab itu halal bagi kita. Nah, makanan kita juga halal bagi mereka ahli kitab. Nah, tapi di dalam ayat itu dijelaskan maksud ahli kitabnya itu ya ini ahli kitab yang pada ahli kitab dengan agama Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi. Kalau Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang itu tidak ada yang ahli kitab. Kalau sesuai di buku itu tidak ada yang ahli kitab. Jadi yang kalau sembelihan orang beragama Islam itu halal, ahli kitab itu halal. Tapi biasanya itu ada pada zaman Nabi. Nah, kalau sembelihan orang yang bukan selain beragama Islam, misal orang kafir, orang musyrik, orang murtad itu tidak halal dikonsumsi. Jadi hukumnya apa? Haram. Yang kedua apa? Iya, tak oleh gila gitu. Nah, jadinya kalau misal orangnya mabuk atau gila, itu sembelihannya bersifat tidak sah atau haram. Ya. Yang ketiga ada tamyiz. Tapi yang disembelih, nah ini nggak boleh. Kalau orang yang disembelih nggak boleh. Nah, yang ketiga itu ada berniat dan sadar saat menyembelih. Berniat dan sadar maksudnya kalian kalau menyembelih itu harus dengan sengaja. Masa berdoreng itu berada nggak sengaja beli aja kan enggak. Nah ini berniat dan sadar. Misal ini ya mau disembelih, kalian berniat. Nah niatnya itu dalam hati. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Madura, nggak apa-apa.
terserah, karena Allah itu maha tahu segalanya. Kalian pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Saya niat misalnya, saya niat menyembelih hewan kurban tersebut lillahi ta'ala. Langsung, nah yang selanjutnya coba menyebut Nama Allah. Ketika menyembelih, misal kalian sudah berniat, saya niat menyembelih hewan tersebut lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu satu kali apa namanya? Satu kali potong, iya, gini satu kali potong ya. Nah seperti itu. Jadi harus satu kali potong, tidak boleh berkali-kali gini. Nah makanya nanti ada juga proses penyembelihan, adabnya itu selanjutnya itu hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih yang pertama itu masih hidup. hewan yang masih hidup saat disembelih. Lehernya ini. Nah di saluran pernafasan, saluran makanan, saluran leher itu harus kena semua, harus kena. Jadi satu kali gini. Nah itu nanti dijelaskan sunahnya. Yang kedua itu yang selanjutnya itu sunahnya mengasah alat setajam. Nah makanya itu termasuk sunnah mengasah alat karena memudahkan dalam satu kali potong. Nah yang kedua menghadapkan hewan ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana ya. Ya ini, anggap ini hadap ke kiblat udah ini. Nah terus dipotong gini. Ini bukan hewan kurban tapi atau yang disembelih. Nah yang ketiga itu menyembelih pada bagian pangkal leher. Pangkal leher itu dasar. Ya tadi ini di bagian bawah. Ini pangkal leher. Terus mempercepat proses agar hewan tidak tersiksa. Nah salah satunya ini mempercepat karena dalam satu kali potong. Nggak boleh yang gini. Jadi itu disunahkan mengasah alat setajam mungkin. Nah jadinya harus biar sekali potong, enggak yang kimlarat saya gel-gel gitu. Terus yang ini makruhnya itu alat tumpul yang beli dari belakang. Dari belakang ini maksudnya di sini, bagian sininya. Itu makruh. Tidak haram tapi makruh ya. Terus ada memukul hewan itu tidak boleh. Misal kalian kurban, hewannya mau disembelih, masih dipukul dulu kambingnya atau ayamnya sampai kelengar gitu, itu nggak boleh. Jadi mending langsung disembelih aja. Itu terus memutus leher sebelum mati. Nah lehernya itu udah terputus, tapi hewannya belum mati. Itu hukumnya. Sembelih ucapkan bismillah Allahu Akbar, baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Ketika Anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Jadi bukan mengulang berkali-kali. Ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika, sekali sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Coba dipelajari ya, cari urat yang baik. Jadi begitu kemudian Anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika Anda ingin menyembelih, pajangkan pisaunya asap. Dan itu pun masya Allah saking kasihnya Nabi pada hewan. Dikatakan jangan lakukan depan hewan. Jika Anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan Anda majukan hewan. Yang Bapak jelaskan tadi, ya jangan digesek berkali-kali. Ya harus satu kali seperti itu. Karena apa? Kasihan ke hewannya menyiksa ini. Hendaklah kamu menyembelih hewan kurban dengan tangan yang terampil dan hati yang ikhlas. Tata cara penyembelihan hewan akikah atau kurban sesuai ajaran Islam. Yang pertama, menghadapkan kiblat. 2. Membaca basmalah. 3. Membaca takbir. 4. Membaca sholawat Nabi. 5. Membaca doa. 6. Menyembelih di leher atau pangkal leher. 7. Tidak menyakiti hewan akikah atau kurban saat dibawa ke tempat penyembelihan. 8. Hewan akikah atau kurban diberikan air sebelum disembelih. 9. Tidak mengasah pisau di depan hewan akikah atau menyembelihnya itu harus menghadap kiblat, digulingkan ke mati menghadap ke kiblat, kepalanya di utara berarti. Nah, menghadap ke kiblat. 2. Membaca basmalah. Membaca takbir. 4. Membaca sholawat Nabi. 5. Membaca doa. Nah, membaca basmalah, apalagi takbir, membaca niat, basmalah, takbir, sama sholawat. Nah, seperti itu tadi Bapak bilang, yang pertama berniat, terus baca basmalah.
atau menyebut nama Allah, terserah. Mau bismillah, mau Allahu Akbar, terserah. Beli hewan kurban sesuai tadi. Yang kalian ingat aja gak apa, dituliskan videonya. Ya terserah. Membaca doa, ya. Atau ini juga. Selain angka inti menyembeli, etika apa yang harus diperhatikan terhadap hewan? Apa tadi etika? Kan tahu ya? Ya. Terus kenapa banyak masyarakat menyembelih hewan tanpa memperhatikan ketentuan syariat? Apa akibatnya bagi kualitas daging dan nilai keislaman? Tadi di awal Bapak jelaskan kan, kalau telah disembelih dagingnya di mana? Ya. Bapak rasa mungkin sudah banyak yang paham ya tentang penyembelihan hewan ini. Ya. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya, apa saja yang berani mengandalkan entah tata caranya, entah ketentuannya. Ayo, angkat tangan yang berani. Ayo, mungkin bisa dibaca. Ada yang dibaca satu. Islam mengatur tata cara penyembelihan agar halal, sehat, dan beretika. Hewan disembelih dengan menyebut nama Allah dan cara yang baik. Mengamalkan penyembelihan sesuai syariat, bentuk ketaatan dan kasih sayang terhadap ciptaan Allah. Nah mungkin sedikit kesimpulannya seperti itu. Ya, jadi Islam itu mengatur tata cara penyembelihan agar hewannya itu sehat, bergizi, berkualitas, dan yang pertama pasti agar halal, ya, dan juga bentuk ketaatan. Nah, salah satu ketentuannya tadi itu ada yang pertama ada orang yang menyembelih, terus ada hewannya disembelih, terus ada alat, terus ada proses penyembelihan. Nah, selanjutnya baru ada tata cara. Tata cara sendiri terbagi menjadi dua, secara Nasional dan tradisional. Jadi mungkin seperti itu kesimpulannya. Islam itu mengatur penyembelihan agar sehat, agar halal, dan agar berkualitas. Nah, mungkin untuk pertemuannya akan datang, kalian bisa mempelajari tentang akikah sama kurban. Ya, pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas akikah dan kurban. Akikah bawaannya ada yang kalau kita itu untuk siapa? Bayi. Ya bukan untuk bayi. Kita yang belum diakikahkan sampai sekarang itu harus, intinya seumur hidup itu sekali. Ya. Kalau laki-laki itu berapa biasanya? 3. Kambingnya 3 apa? 2. 3 apa 2? 2. Kalau yang perempuan 1. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas akikah. Jangan lupa dipelajari materinya akikah dan kurban. Penyembelihan akikah dan kurban. Mungkin sekian dari Bapak ini. Kalau ada kata-kata mungkin bisa ditutup untuk ketua kelas. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.